Tio terlihat berani seolah-olah pahlawan. Apakah ini adalah ancaman bagi kubu pemerintahan? Tio ini mau dipasangkan oleh The Demit, setan jurig gitu, apapun juga namanya di belakang, sepanjang dia statementnya, niatnya untuk perbaikan bangsa ini, ya karena dia tidak ngomong hanya soal MBG ternyata. Kalau kita searching, dia omongin segala macam. Nah, kenapa tidak? Biarkan sajalah gitu ya. Dan menarik itu pernah direspon oleh Nanik SD yang saya ingat itu di 25 Mei kalau tidak salah. Itu kan baru sebulan juga belum untuk ke belakang. Yang mengatakan ini ada mahasiswa yang bilang begini korupsi di BGN. Saya menunggu-nunggu kurang lebih redaksinya ya. Saya menunggu-nunggu nih ada yang ditahan, kok ternyata nggak ada. Berarti mahasiswa ini orang intelektual, jangan hanya pandai bernarasi tapi juga pembuktian. Sekarang terbukti, Pak. Mei, Juni, ya sebulan ya. Ya kurang dari sebulan, mungkin 2 mingguan lah. Ya, artinya begini ya, saya juga sedikit agak kaget ya. Karena selama ini, terus terang, saya bagian orang yang cukup kecewa dengan sikap mahasiswa untuk tidak merespon dengan baik dan tidak merespon all out ada kondisi negara yang sudah sekian tahun, bahkan mungkin 10 tahun, ini carut marut. Ya. Dan seorang mahasiswa ini ada di kurun waktu, ada di usia yang betul-betul dia lagi segala ingin tahu tentang negara, maksudnya ya, tentang politik, tentang apa segala macam, ekonomi, hukum, itu biasa di tataran mahasiswa lah di situ. Tapi kok ada permasalahan besar terakhir misalnya yang sampai sekarang belum selesai, apa itu ijazah palsu, ya, yang disebut geruduk mahasiswa, yang disebut people power-nya mahasiswa, itu di mana, kemana gitu. Semua orang yang bergerak ini orang-orang yang sepuh, ya kan? Sekarang coba lihat, ya demo-demo yang lebih fokus kepada kepentingan bangsa yang lebih besar, ya itu orang-orang yang sepuh ini. Walaupun memang ada bagian kelompok yang mahasiswa yang merespon itu semua, tapi menurut perkiraan saya atau menurut pendapat saya, dalam kondisi 10 tahun terakhir dan sampai sekarang, mestinya mereka paling depan, mereka paling apa namanya, paling kritis. Nah, kok ketika saya merasa aneh dengan perilaku mahasiswa ini, ya walaupun tidak semua ada, tapi keberadaannya dianggap tiada lah. Kalau ini direspon dari dulu oleh mahasiswa dan semua kompak, semua ya saya pikir nggak akan ada kejadian seperti ini. Ya, nah tiba-tiba ada seorang yang namanya Tio ya, BMSI ya dari UGM, berani mengatakan mengkritik ya lebih pada umumnya mahasiswa, bahkan lebih pada umumnya seorang kritikus keras sekalipun. Menurut saya ya saya sendiri juga sampai tidak berani mengatakan mana aja bagian kritik-kritik diucapkan Tio ya, saya juga nggak tega tuh seperti itu. Tapi kok bisa seberani ini? Itu memang ada beberapa kemungkinan, Pak. Ya, dia juga bisa seperti saya. Dia juga bisa melihat bahwa ada sebuah kekesalan. Mengapa sih teman-teman kami ini begini? Mengapa tidak ada kelompok-kelompok muda yang merespon kepentingan bangsa ke depan, kepentingan masa depan dia? Nah, karena ketiadaan ini, dengan kesendiriannya dia ambil itu semua. Dia ambil tanggung jawab itu semua. Sehingga dia begitu keras melakukan itu semua. Dia ingin memperlihatkan, ya kalian jangan diem aja gitu loh. Kalian itu harus bisa bicara. Dan karena kekesalan, karena wah itu artinya meledak. Ya bisa begitu. Apa itu soal harga, kebijakan-kebijakan yang lain. Bisa kalau kan harga sekarang ini udah merangkak naik, plastik naik 40% katanya. BBM. Ya betul, itu ada kaitan sedikit banyak ke dolar. Ada tentu. Artinya, tapi tidak hanya itu. Tapi yang paling parah setelah itu pun juga
ada kejadian-kejadian yang diangkat oleh semua orang dan terakhir digongi oleh si Tio itu kaitannya dengan apa namanya, tambah maraknya maling-maling besar ini, tambah beraninya, tambah pugar, dan itu dipertontonkan. Itu ya coba soal MBG ini kan luar biasa. Ya bukan hanya soal dia sehari bisa narik duit 1 M, tapi bagaimana markup itu terjadi. Markup biasanya 10-20%. Ini 40%. Ya terus terang lah, saya sebagai orang hukum selalu, sebagai pengamat hukum politik selalu mencoba melihat perkembangan seperti ini, 10-20%. Sekarang tiba-tiba menjadi 40% aja, hampir 50 berani, Pak. Iya kan? Itu soal motor berapa tuh? Itu hampir 50%, Pak. Ya. Sekarang nih, ini juga hampir 50%. Apa itu? Ada perhitungan selisih harga, ya. Itu soal koperasi Kopdes, ya, pembangunan Kopdes itu ya. Pembangunan Kopdes itu kan ada ahli yang menyatakan, saya tidak mencari sendiri, tapi ada ahli yang mengatakan bahwa itu harga per unit 1,6 ya, M. Itu angka resmi itu. Angka resmi. Walaupun di sini ada fluktuasi karena tergantung ininya ya, situasi lingkungan ya. Tapi antara 1,2 1,6 itu sudah diprediksi. Tapi dia ambil rata-rata si orang ini ya, ahli di bidangnya nih, ya. Dia bilang berapa? 800-850. Berapa di situ? Di tisu juga udah sampai 40. Kan orang biasa aja sudah bisa paham, oh ini sekian harganya, oh ini pasarnya sekian segala macam, kayak motor tadi segala, kaos kaki atau apa segala di MBG, ini Kopdes segala. Ini mau dibiarkan kasat mata kayak gini malingnya? Ya, setelah diteliti, ya MBG ketahuan ada di sini. Nanti kemana ya, nanti kita bicarakan ya, ini harus ditelusuri ya. Kejaksaan Agung jangan hanya mencokok 3 ini. Saya tidak yakin 3 ini yang ini. Wah ini luar biasa MBG itu. Tapi Kopdes, ya, setelah diteliti siapa pemenang lelang segala macam itu, sekarang selain ada yang kabur, ya, malah diprediksi ini orang bukan pemain dealer motor. Ya, dealernya bahkan nggak ada, bengkelnya nggak ada. Ini gimana gitu? Ini sudah menyolok mata ya, sudah sangat. Rakyat sedang sakit hati, rakyat sedang turun derajat, ya, rakyat sedang kekurangan segala macam. Disodorkan dengan kasus-kasus seperti ini, dan kebetulan ini di zamannya Prabowo. Oke, Prabowo bertindak cepat. Saya pikir ini bukan hanya Kejagung. Ya, saya tidak yakin bahwa ini Kejagung sendiri ambil inisiatif tangkap itu segala macam. Saya nggak yakin. Perintah presiden. Saya nggak yakin. Pasti ini ada perintah presiden. Oke. Lalu yang teman lain mengatakan, Pak itu harus protes. Bapak udah benar. Udah biarin, ngapain protes? Saya di sini bukan cari makan sebenarnya. Saya di sini cari kebenaran. Maaf, saya bukan sombong. Tapi yang begini nih, alhamdulillah masih, Pak, masih. Apalagi setingkat menteri dia mau lepaskan itu. Ya, masih banyak orang-orang masih yang di dalam juga yang bergerak diam, sunyi juga masih. Nah, makanya saya berharap di sini pada penutup ini, ya mahasiswa ini enggak lah kok. Apa yang dikatakan Tio itulah memang karakter mahasiswa. Anda harus ngikut sekarang waktunya. Karena kalau tidak, Anda akan jadi bangun sajongos. Kalau tidak, Anda mingkem saja tadi istilahnya, ya, tidak ada kritik segala macam. Ya negara jalan aja seperti sekarang. Kalau seperti sekarang, ya berbahaya. Menurut saya kalau tidak dikritisi berbahaya. Kalau negara bangkrut ujungnya negara bangkrut. Siapa yang akan
mengalami kebangunan itu, menanggung. Ya mereka ya kita udah tua lah, udah diem lah, udah inilah, ya kan? Mereka itulah seharusnya dilakukan mahasiswa. Mulailah sekarang bangkit mahasiswa untuk bersama-sama dengan yang namanya Tio lain, bukan Tio aja, pasti ada yang lain. Cuma belum viral nih. Nah, untuk bergerak sama-sama mengawasi, mengamati jalannya pemerintahan, kebijakan pemerintah. Ini masalah sulitnya karena memang setelah GBHN nggak ada, ya sulit. Ya DPR juga cuma minta tanya aja ada apa sih segala macam. Ya kalau haluannya nggak ada. Kalau haluannya ada kan disiapkan dari semula sama-sama.